Halo semuanya, kembali lagi bersama Teori Ternak, bersama sukseskan peternakan. Pada video kali ini, kita akan memulai dengan sebuah format video yang baru, yang mana kita akan membahas tentang berbagai permasalahan yang seringkali terjadi di dalam peternakan. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang penyakit unggas yang seringkali menyerang di peternakan ayam broiler maupun layer. Eits, sebelum kita lanjut, kami ingatkan lagi nih ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga ya, agar kalian tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya dari Teori Ternak. Setuju? Setelah saya membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di komunitas peternakan ayam, saya menemukan salah satu pertanyaan yang paling sering kali ditanyakan oleh beberapa peternak. Untuk itu, kita langsung saja menonton videonya. Dari video ini, kita bisa melihat ciri-ciri penyakit yang menyerang ayam ini. Ayam buras ini mengalami kesulitan bernafas serta memiliki suara yang cukup serak, seperti adanya gangguan pada bagian organ respirasi. Pada bagian keterangan, kita bisa melihat bahwa ayam yang dimiliki telah mengalami kematian sebanyak 3 kali yang memiliki gejala yang sama dengan ayam yang ada di video. Pada keterangan itu juga disebutkan bahwa ayam telah diberikan pengobatan menggunakan tetraklor. Penyakit dengan gejala seperti yang ada di video dapat disebabkan oleh beberapa penyakit seperti infectious laryngotracheitis atau ILC, chronic respiratory diseases atau ngorok, infectious bronchitis atau IB, dan avian influenza atau AI. Untuk mengetahui penyakit tersebut, kita bisa melihat dari pengobatan yang digunakan. Untuk itu, kita bisa cek terlebih dahulu obat tetraklor merupakan obat yang digunakan untuk penyakit apa saja. Kita bisa langsung saja cek di website mediumfarma.co.id. Baik, di sini kita bisa buka website mediumfarma.co.id. Selanjutnya, kita bisa cari pada bagian search. Kita ketik tetraklor. Selanjutnya, kita ketik enter. Pada bagian ini kita bisa pilih yang serbuk saja. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian keterangan obat ini bahwa obat ini merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk penyakit Coryza, Corella, Polorum, dan CRT. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit yang disebutkan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti Coryza yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus phalangillarum, penyakit Corella yang disebabkan oleh Pasteurella multotica, selanjutnya yaitu penyakit Polorum disebabkan oleh bakteri Salmonella polorum, dan CRT disebabkan oleh bakteri Mycoplasma galliseptum. Maka dari itu, penyakit pada video sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh virus. Virus yang paling berpotensi memiliki gejala seperti yang ada di video adalah penyakit IB atau infectious bronchitis. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit IB mulai dari cara mengetahui penyakitnya, pengobatan, serta pencegahan penyakit ini. Penyakit infectious bronchitis adalah penyakit pernapasan akut dan sangat menular pada ayam. Ayam yang terserang penyakit infectious bronchitis akan mengalami gejala pernafasan seperti kesulitan bernafas, batuk, bersin, ngorok, dan keluarnya cairan pada hidung. Untuk ayam broiler yang terserang penyakit infectious bronchitis akan mengalami keterlambatan bobot badan hingga ayam menjadi kerdil. Sedangkan untuk ayam telur dewasa akan mengalami penurunan produksi telur hingga mencapai 60% dalam kurun waktu 6-7 minggu, yang diikuti dengan penurunan kualitas telur seperti bentuk telur abnormal, cangkang telur yang lunak, warna telur yang pucat, cangkang telur tipis, dan albumin atau putih telur yang encer. Penyakit infectious bronchitis disebabkan oleh virus dari genus Coronavirus dalam famili Coronaviridae. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang penyakit IB, maka perlu dilakukan pembedahan pada ayam yang mati untuk melihat patologi anatomi pada ayam tersebut. Organ pertama yang dapat kita identifikasi yaitu pada bagian trakea ayam. Trakea ayam yang terserang penyakit infectious bronchitis akan mengalami pembengkakan serta akan mengalami hiperemia. Hiperemia adalah peningkatan pembuluh darah pada bagian trakea. Pada foto ini kita bisa melihat warna merah pada trakea yang bengkak. Selanjutnya, trakea akan memproduksi cairan yang sangat banyak sehingga ayam kesulitan bernafas. Organ selanjutnya yang dapat kita lihat adalah pada jaringan ginjal ayam. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa pada gambar A merupakan gambar dari jaringan ginjal ayam yang normal, sedangkan pada gambar B merupakan gambar dari jaringan ginjal ayam yang terserang penyakit infectious bronchitis. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas. Pada gambar jaringan ginjal ayam yang terserang penyakit infectious bronchitis, terlihat adanya pembengkakan pada jaringan ginjal dan memiliki warna yang pucat. Selain itu, pada bagian ini juga terlihat adanya penimbunan asam urat.
Untuk ayam petelur dewasa, kita bisa melakukan pembedahan pada bagian oviduct atau organ reproduksi pada ayam. Pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa pada gambar A merupakan foto dari organ reproduksi ayam yang sehat, sedangkan pada gambar B merupakan foto dari organ reproduksi ayam yang terserang penyakit infeksius bronkitis. Dari kedua gambar tersebut, kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas pada kedua organ ayam. Pada gambar A, organ reproduksi ayam tersusun sangat rapi dan kuning telur terlihat sangat baik. Sedangkan pada gambar B, kita bisa melihat organ reproduksi tersebut terjadi kerusakan yang sangat parah. Kuning telur atau yolk yang dihasilkan di ovarium tampak encer dan tidak terbentuk sempurna. Dan pada bagian organ lain seperti uterus terlihat rusak. Dengan organ reproduksi seperti ini, produksi telur akan terhambat, dan apabila ayam sembuh dari penyakit infeksius bronkitis yang parah, maka produksi telur tidak bisa sebaik ayam yang normal. Penyebaran penyakit infeksius bronkitis dapat terjadi dari ayam yang sakit kepada kelompok ayam yang sehat dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit infeksius bronkitis secara kontak langsung pada ayam dapat melalui alat respirasi bagian atas dan mata ayam. Sedangkan penyebaran penyakit infeksius bronkitis secara tidak langsung dapat melalui peralatan kandang, pakan, air minum, serta dapat juga dari pakaian peternak yang tercemar. Sayangnya, penyakit infeksius bronkitis hingga saat ini masih belum memiliki pengobatan yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini. Akan tetapi, para peternak dapat melakukan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membuat kondisi badan ayam yang membaik, seperti melakukan pemberian vitamin dan mineral untuk ayam, menjaga kondisi lingkungan yang nyaman untuk ayam, mulai dari kecepatan angin, komposisi udara, suhu, dan kelembapan kandang. Selanjutnya, melakukan pemberian antibiotik pada ayam untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder dari penyakit-penyakit lainnya. Para peternak dapat melakukan pencegahan penyakit infeksius bronkitis sejak dini dengan cara selalu menjaga sanitasi dan biosecurity yang ketat, mulai dari membatasi pengunjung yang masuk ke dalam kandang, melakukan sanitasi pada pengunjung yang akan masuk ke dalam kandang, melakukan sanitasi pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pakan dan ayam, melakukan desinfektan kandang setelah melakukan pemanenan ayam, melakukan istirahat kandang selama 14 hari setelah panen. Selanjutnya, pencegahan yang paling penting yaitu dengan melakukan vaksinasi infeksius bronkitis secara teratur yang dapat dimulai pada umur 1 minggu. Jenis vaksin yang digunakan dapat berupa vaksin aktif atau live dan vaksin inaktif atau kill. Umumnya, untuk ayam broiler, vaksinasi hanya menggunakan jenis vaksin yang aktif. Vaksin ini dapat dilakukan dengan cara tetes mata, tetes hidung, ataupun melalui oral. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like apabila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke sosial media kalian juga ya, agar teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu. Dan seperti biasa, terima kasih.